Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah ma ba'du. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Al-Matnu Syarif Al-Mulaqab bi Fathil Latif, karangan dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Dan pembahasan kali ini masih terkait syarat bermakmum. Yang kemarin dijelaskan ada 10, 5 sudah dibahas di video sebelumnya dan 5 yang akhir akan dibahas pada video kali ini. Langsung saja masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat lan yen kumpul sapa imam lan makmum fi makanin ing dalam panggonan wahidin kang siji. Ayat lan yen niat sapa makmum al qudwata ing bermakmum awil jama'ata utawa jamaah. Ayat tafiqa lan yen selaras apa natmu salatihima susunane salate imam lan makmum. Wa yuhalifa wa alla yuhalifa lan yen ora berbeda sapa makmum hu ing imam fi sunnatin ing dalam siji sunat tahfusu kang ngrusak tahfusu kang ala apa al muhalafatu bedane. Wa yutabi'anan yen wa yutabi'anan yen mengikuti sapa makmum hu ing imam. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat yang keenam ketika seseorang hendak bermakmum adalah imam dan makmum harus berada di tempat yang sama. Misal contohnya karena adanya teknologi hari ini, seseorang bisa melihat pergerakannya imam dan makmum lewati streaming. Akhirnya seorang imam misal ada di Jakarta, makmumnya ada di Jawa Timur. Hal ini tidak sah menurut kitab ini karena imam dan makmum tidak berada di tempat yang sama. Ini adalah contoh yang ekstrim. Contoh yang tidak ekstrim adalah misal imamnya berada di tempat yang terpisah, masih di satu wilayah, misal berada di ruangan yang lain, makmum berada di ruangan yang lain, yang mana kedua ruangan ini tidak tersambung. Seorang makmum tidak bisa melihat pergerakannya imam juga tidak suara imam juga tidak terdengar oleh makmum dan lain sebagainya. Ini menyebabkan seorang makmum tidak sah berimam kepada seseorang tersebut. Oleh karena itu, ketika hendak bermakmum, makmum dan imam harus berada di tempat yang sama, misal di dalam masjid, sama-sama di dalam masjid, masih di dalam bangunan masjid, imam ada di dalam masjid, makmum ada di masjid, atau makmum ada di serambi masjid, atau makmum berada di luar masjid, yang mana makmumnya masih bisa melihat pergerakan atau perpindahan gerakan antara satu dan yang lainnya, dari rukuk ke sujud, sujud ke rukuk, dari sujud ke berdiri dan seterusnya, itu makmum masih bisa mengakses. Nah, hal seperti ini boleh, tapi kalau beda tempat tidak boleh. Syarat berikutnya adalah makmum harus niat menjadi makmum atau niat jamaah. Ini penting. Lalu gerakan imam dan makmum harus selaras, harus sama. Kalau imam hendak rukuk, makmum rukuk. Kalau imam sujud, makmum mengikuti sujud dan seterusnya. Dan syarat berikutnya, syarat yang ke-9 adalah alla yuhalifahu fi sunnatin tahfusu muhalafah, di mana seorang makmum tidak diperbolehkan beda dengan imam dalam hal kesunatan. Berarti beda, bukan hanya harus sama dalam fardu saja, sunnah pun makmum harus mengikuti imam. Misal imam melakukan sujud tilawah, makmum harus mengikuti. Imam melakukan tahiyat awal misalnya, makmum harus mengikuti. Tidak boleh terus makmum berdiri meninggalkan imam dan seterusnya. Imam kunut, makmum harus ikut berdiri kunut.
Tidak boleh terus makmum meninggalkan imam, dia sujud langsung meninggalkan imam, tidak boleh. Harus ditunggu dulu sampai kunutnya selesai baru menuju sujud. Dan yang terakhir syaratnya adalah makmum harus mengikuti imam, karena pada dasarnya makmum itu mengikuti imam berjamaah itu adanya makmum yang mengikuti imam. Kalau makmum tidak mengikuti imam ya selesailah, jamaah itu tidak ada, atau jamaah itu sudah, esensi jamaahnya sudah tidak ada, dimana esensi jamaah adalah makmum mengikuti gerakan imam. Nah, ini menjadi syarat terakhir, yakni syarat ke-10. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.